Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Berjamaah kang kula hormati, langkung rumiyin muga kita sareng-sareng ngasih syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten syukur menika termasuk bukti iman kula lan panjenengan sedaya, dan kali syukur menika termasuk wonten tiyang sing mboten syukur menika enten ancaman saking Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat, wa man kamutan inna adabi lasyadid, satemene siksaku nyekti teman-teman berat. Berjamaah kan menghormati, langsung kita ajukan kajian apa? Halaman itu. Halaman itu. Halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an wal kalam. Nggih. Al-Qur'an adalah kalam. Al-Quran itu kalam. Kalam itu ucapan Allah, disebutkan tadi kalamullah, mau paling nyaman. Sami'tu Sufyan yaqul, sami'tu ngrungu ingsun Sufyan yaqulu berkata, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam. Wa man qala makhlukun bahwa mubtadi. Mongko sapane wong sing ngomong nek Quran iku makhluk, wa huwa mubtadi, maka orang itu dia termasuk melakukan suatu perbuatan bid'ah. Lam nasma', tidak aku pernah tidak mendengarkan, lam nasma' tidaklah aku mendengarkan ahadan seorang pun yaqulu hada, berkata seperti ini. Berkata berarti ini berpendapat seperti ini. Maksudnya apa? Berpendapat kalau Al-Quran itu adalah makhluk. Dan memang pendapat ini adalah ternyata pendapat dari orang-orang orientalis, dari orang-orang liberal. Ngerti? Logikanya. Kalau Al-Quran itu makhluk, yang namanya makhluk itu kan bisa berkembang. Mulai cilik, digedekno, mulai rada gede sithik, tumbuh, meron dan tambah dewasa, dari mulai anak-anak, dewasa, dari dewasa, tua, dan akhirnya tua mata gede.
Kalau Al-Quran mengalami proses seperti itu, maka Al-Quran itu suatu ketika dia tidak lagi cocok dengan zaman. Kenapa? Karena makhluk itu menyesuaikan dengan zaman. Makanya pendapat Al-Quran makhluk itu adalah pendapat yang batil, pendapat yang salah. Sebab Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau makhluk berarti itu merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita hospital, papan hospital, saya jelaskan. Kapan-kapan. Maksudnya pulau ngajar itu, kena spidol ya, pun. Metu kabel ini, masuk metal standar terus Arab kabel metu kabel. Di dalam hadidah yang kita bahas ini, bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, tapi dia adalah kalam. Dan kalam Allah ini artinya kalau sudah disebut kalam itu ucapan. Tapi kalau sudah disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada zat-Nya, maka kalam Allah itu adalah bagian dari zat-Nya, bagian dari Allah yang tidak bisa dipisahkan. Akhirnya kalamullah ini artinya kalam. Jadi kan tidak ada kalam, jadi tidak ada kalam. Ini dia ucapan, dia omongan apa kan, gitu. Tapi ketika disandarkan kepada Allah, maka omongan siapapun kalah dengan kalam. Omongan ahli syair siapapun kalah dengan kalam. Ini suara nang di Thailand. Nah, di sana kan wonten nggih. Di Thailand itu kan ada kampung apa kemarin namanya. Ternyata itu adzan itu nggak ada Pak corong. Kenapa dianggap mengganggu orang? Karena yang mendengar itu nggak ada yang sholat, nggak akan datang. Lagi caranya adanya, cuma salam dalam aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena keluar, dan itu negaranya begitu. Kalau adzan keluar nggak boleh. Masya Allah. Di Thailand. Makanya itu kemarin sempat ramai kan tentang adzan sampai mau adzan diganti dengan running tag. Nanti adzan diganti apa? Diganti ringtone. Terus gak usah langsung jadikan dia otomatis. Jadi pas waktunya adzan dewi. Allah adzan dewi. Bosan bisa jadikan bosan adzan itu adzan dewi otomatis. Sekarang bisa. Tapi itu namanya merendahkan adzan. Kalau bahas tentang kitab adzan luar biasa. Kita teruskan dulu. Para jamaah yang dimasukkan wa ta'ala. Ternyata memang tokoh awal yang dikenal membawa gagasan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ternyata itu adalah tokoh yang berpaham Mu'tazilah. Namanya Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan itu seorang yang berpaham, dan dialah wafat tahun 128 Hijriah. Zaman tabi'in berarti 128, zamannya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu lahir meninggal tahun 90.
Imam Syafi'i meninggal tahun 150. Ini 128. Berarti ya di zaman mantap-mantap itu muncul ada. Ini namanya Jawabun Sofwan. Yang kemudian pemahamannya beliau, ideologinya dia, pemikirannya dia menjadi akhirnya yang kalau mengikuti pahamnya dia namanya Jamiyah. Wah ini atau jeruk namanya Jamu. Iya, orang Islam. Jadi istilahnya begini, Jamu itu berpendapat bahwasanya sifat-sifat Allah, kalau seperti kalam, ilmu Allah, kalamullah, takdir Allah, semuanya yang dinisbatkan kepada Allah itu bukanlah sesuatu yang qadim, tetapi diciptakan. Nah, Al-Quran itu bukan sesuatu yang qadim, bukan ada terlebih dahulu, bukan, tapi itu kan diciptakan. Karena dia diciptakan berarti dia itu makhluk. Nah, kotak jeruk. Seperti itu hasilnya. Jangan dan Sofyan berpendapat nih. Masa zaman biyen apa ya wis kritis nih, cara berpikirnya tidak kritis. Karena itu ia menyimpulkan bahwa kalamullah termasuk Al-Quran adalah makhluk. Karena dia itu kan bagian dari tubuh Allah. Karena dia kalamullah kan bukan adalah dengan dia tidak bersatu dengan Allah, berarti dia makhluk. Koyoke benar. Kayaknya benar. Kemudian pemikiran seperti ini kemudian diperkuat oleh kaum Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Pendirinya adalah Jaham bin Safwan. Bagaimana pemahaman Mu'tazilah? Yang menolak keberadaan sifat-sifat Allah secara hakiki demi menegakkan prinsip tauhid menurut mereka. Bukan Islam itu. Tapi sempalan dari akidah Ahlussunnah. Harus hati-hati. Makanya kalau saya kapan-kapan ya mohon nanti saya akan bahas khusus tentang siapa sih Ahlussunnah wal Jamaah? Aswaja. Yang Muhammadiyah kalau tidak orang aswaja. Sing orang aswaja itu NU aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ini Muhammadiyah enggak ada aswaja. Nah, siapa aswaja dan bagaimana dalilnya dalam Quran, dalam hadis, dan bagaimana pendapat para ulama macam-macamnya tentang aswaja. Bagaimana dibahas khusus? Tidak selesai. Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Makanya yang bisa masuk surga nanti kan ya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Muhammadiyah iso itu Ahlussunnah wal Jamaah. Seakan-akan begitu. Benar. Nah, itu kan perlu diluruskan. Kadang-kadang kita dikasih dibantah seperti itu nggak bisa ngomong. Nah, orang Mu'tazilah itu ternyata termasuk bagian dari Ahlussunnah. Tapi Ahlussunnah yang sesat, yang nyeleweng. Siapa Mu'tazilah? Mu'tazilah itu prinsipnya adalah mengkeramatkan akal. Apa yang tidak rasional maka dia pandang sebagai sesuatu yang salah. Semuanya harus dipandang dengan rasional. Jadi akal dianggap sebagai Tuhan. Itu paham Mu'tazilah. Termasuk Al-Quran kan dia diakal-akal. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala nggak boleh kepingin nyekel spidol. Padahal kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau disebut Allah berdiri sendiri,
Kalau ada kalam berdiri sendiri, kalamullah disandarkan kepada Allah, maka itu sudah bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipisah. Contoh, misalkan ada seorang pakar ilmu fikih. Ketika orang pakar ilmu fikih, profesor fikih ini kemudian meninggal, ilmunya hilang nggak? Ya hilang. Kan dia, kan ilmunya ada dalam dirinya, kan sudah bersatu dalam tubuhnya. Lah kalau kemudian orang itu meninggal, dia udah hilang. Itu yang dimaksud dengan oleh Nabi, innallaha, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabbil ulama. Sesungguhnya Allah itu tidaklah mencabut ilmu langsung dicabut, enggak. Ada seorang profesor langsung tiba-tiba dia blank, langsung kosong, gak ilmu-ilmunya belas, tapi dia masih hidup, enggak. Karena orang itu dia bersatu dalam tubuhnya, bersatu di zat, di zatnya tubuhnya. Kemudian setelah itu, bagaimana kalau begitu Allah ingin mencabut ilmu seorang? Biqadbil ulama, dengan dimatikannya ulama. Jadi ketika ulama itu mati, ilmunya sudah hilang, dicabut hilang. Makanya kalau sudah ada kalamullah, itu sudah disandarkan kepada Allah, berarti kalamullah ini sudah bersatu dengan zatnya Allah, dan itu bukan kodim, bukan ini, dan dia adalah bagian dari zat Allah yang tidak bisa dipisahkan. Itu namanya kalamullah. Kalamullah ini beda-beda ya nanti. Quran, Al-Quran yang kita pegang itu Al-Quran betul. Halo? Saya kok kurang sepakat kalau Quran. Kalau saya lebih cenderung kepada sepakat dengan pendapat itu adalah mushaf Al-Quran. Terus, gitu betul. Nah, jadi Al-Quran itu bukan Al-Quran. Nah, kalau sebab Al-Quran sendiri itu tidak akan siapapun tidak bisa memegang. Makanya dalam Quran, di Quran, la yamassul Qur'ana illa mutahharun. Fi kitabim maknun, la yamassuhu illa mutahharun. Quran kan fi kitabim maknun. Dan siapapun tidak akan ada bisa mampu menyentuhnya kecuali orang yang disucikan oleh Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang disucikan siapa? Ai al-malaikah, para malaikat. Berarti kalau kita menyentuh Quran, bisa enggak? Tidak bisa. Kita menyentuh Quran itu nggak bisa. Loh, yang kita sentuh itu apa? Mushaf Al-Quran. Coba kalau pinjam ini begini. Satu lembar, ngapunten. Satu lembar ini namanya sohifah. Lembaran. Sohifah nggih. Kalau sohifah 1, 2, 3 dikumpulkan jadi satu, namanya suhuf. Berarti beberapa sohifah, beberapa lembaran kertas. Tapi beberapa lembaran kertas ini bisa jadikan sebuah buku, jadilah mushaf. Ini bahasa Arab apa loh nih? Dari mulai sohifah, suhuf, mushaf. Ya rada mikir itu, sama mau mikir. Nah, itu Pak. Ben ngerti, posisi mushaf kelihatan. Karena ini paling dasar banget, sehingga nanti dari kata istilah kalamullah tadi nanti ke sana. Pemahamannya ke sana. Kalau begitu kalamullah ini bukan makhluknya, itu benar paham. Oh iya, ternyata kalau begitu Al-Quran itu bukan makhluk, karena dia
sudah bersatu dengan zatnya Allah dan tidak mungkin dipisah, dan dia tidak mungkin masuk ke dalam ruang dan waktu. Kalau sudah masuk dalam ruang dan waktu, berarti dia makhluk. Ada berat, ada itu berarti makhluk. Mushaf makhluk, tapi Qurannya bukan makhluk. La yamassuhu illa mutahhar, tidak akan ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Ternyata para malaikat yang bisa menyentuh Al-Quran, kita nggak bisa. Dan kita sentuhnya apa, Ustaz? Mushaf Al-Quran, lembaran-lembaran yang sudah jadikan satu dan bentuk satu buku, itu namanya mushaf. Kalau misalkan ada hadis gitu, la yamassul qur'ana illa tahirun. Nah, ini hadisnya itu, tapi ada hadisnya, tapi lemah. Tidaklah seorang manusia itu menyentuh, tidak boleh seorang untuk menyentuh Al-Quran kecuali ia dalam kondisi bersuci, baru boleh. Makanya dari hadis ini, orang-orang saudara kita yang menyentuhnya harus berwudu dulu. Jangan dijalankan, orang dalil. Coba dalil, jenengan orang itu dalil. Dalil. Jadi la yamassul Qur'ana illa tahir. Perkara hadisnya dilemah atau kan dia nggak peduli itu, yang penting hadis. Yang penting hadis beres. Nah, itu yang dipakai dasar mereka. Sampai hari ini ikhtilaf para ulama. Sehingga kalau Imam Nawawi di dalam kitabnya Adab Halama Kamalatil Quran, adab seorang yang menghafal Quran, di dalamnya itu ternyata ada apa? Hendaklah dia berwudu. Wudu sampai boten ini benten. Jangan menghafalkan wudu dulu dengan tidak wudu itu beda. Membaca wudu dengan tidak wudu berbeda. Makanya itu adab, bagian dari akhlak, bagian dari adab, bagaimana panjenengan itu menghormati Al-Quran secara fisik. Walaupun dia fisiknya ya bisa rusak, fisiknya, mushafnya bisa rusak, bisa najis, tapi isinya kan nggak bisa. Apa kemudian kita menghormati isinya, kemudian fisiknya kita enak terus apa begitu? Ada. Oh, kau mau sini kan? Yang penting kan isi Ustaz. Oh, enggak itu kan? Gitu maksudnya. Tetap kita menghormati fisiknya. Karena di dalamnya itu ada tulisan Al-Quran. Jangan seperti seorang dosen di UIN yang pernah kemarin akhirnya kemudian dikeluarkan, dikeluarkan dari kampus dan dikeluarkan dari seorang dosen. Dia nulis begini, Pak. Allahu di nulis di kertas nanti nih. Lalu napa iku? Nah, pinjam. Nulis di kertas. Allah. Setelah itu ditaruh di bawah, diinjak-injak. Wah, protes mahasiswanya. Ini gimana? Menghina Allah berarti. Kan saya tidak menghina Allah. Kan ini tulisan aja. Mana saya menghina Allah? Wah, itu cara dosen. Makanya maksudnya itu adalah sebenarnya tinta itu biasa saja, sama dengan tinta lain. Kertas iki yo padha wae kertas lain. Tulisan yo padha wae ambek tulisan lain. Tapi ketika jenengan nulis menggunakan tinta dan tinta itu menuliskan kalimat Allah, maka tulisan ini menjadi mulia. Kenapa? Karena disandarkan kepada iya, kita mikir banget.
Dekat sawangane ngaji kok meneng ngene iki nek mboten mikir ora mudeng. Nah, teruskan. Oke. Pemikiran inilah yang bersumber yang diperkuat oleh kaum Mu'tazilah yang menolak keberadaan sifat-sifat Allah secara hakiki demi menegakkan prinsip tauhid. Berarti mereka itu juga menggunakan tauhid, tapi tauhidnya versi Mu'tazilah. Kapan-kapan ya lebih spesifik nanti kita bahas tentang Mu'tazilah. Dalil yang mereka pakai kaum Mu'tazilah dan mengikut Jahm bin Safwan atau Jahmiyah menggunakan beberapa argumen. Satu, dalil rasional jika Quran qadim. Qadim itu lawannya jadid. Qadim lawannya jadid. Jadid itu baru, qadim lawas. Berarti ada dua yang qadim selain Allah dan Quran sendiri. Menurut mereka ini menyalahi tauhid. Nah, tambah muncing lagi. Quran katanya qadim. Dia itu bukan makhluk. Kalau Allah bukan makhluk. Kalau Allah bukan makhluk, Quran juga bukan makhluk, berarti ada dua yang sama-sama qadim. Dan itu menyalahi tauhid menurut Mu'tazilah. Tidak boleh ada dua orang. Kalau Allah ya Allah saja. Kalau usah kalamullah juga dikatakan sebagai tidak bisa dipisahkan. Jadi dia ini ternyata ya qadim juga. Makanya Mu'tazilah menolak pendapat kalau Quran itu adalah qadim dan dia sama dengan kita makhluk, bisa lupa. Kalau begitu bagaimana yang benar? Nah, tadi saya sampaikan dong. Jadi Quran itu adalah kalamullah dan dia adalah termasuk dan-nya Allah, sifat Allah, dan itu tidak bisa lagi dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikatnya sebenarnya satu. Bukan dua sebagaimana pemahaman Mu'tazilah. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebut Allah menciptakan segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Mereka memasukkan kalam Allah ke dalam segala sesuatu tersebut. Jadi juga kalian juga. Ingat. Khalaqa kulla syai'. Kulla syai' di dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah makhluk. Dan yang menciptakan makhluk adalah Khaliq. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Khaliq, semuanya makhluk. Termasuk surga, neraka, Al-Quran. Ini juga makhluk menurut kita. Neraka itu makhluk. Makanya neraka nanti itu ketika diinjak di dalam hadis Bukhari oleh Allah, nanti tungkaknya Allah itu dimasukkan ke neraka, langsung neraka mengatakan, ya Allah, ampun ya Allah, sudah penuh. Kan neraka ini kan makhluk Allah dan dia itu kan sombong berkedung. Ya Allah, mana umatmu yang masuk neraka? Ayo semuanya saya siap menerimanya ya Allah. Jangan 1-2 orang. Ayo, bahkan begini dalam surat apa itu? Suatu ketika kan Allah berkata kepada malaikat neraka. Ya neraka, halim talakni, apa kamu sudah penuh? Ngerti hadis ayat Al-Qur'annya ini. Neraka, apa kamu sudah penuh? Maka neraka jawab, ya Allah, hal majid ya Allah, apa ada tambahan lagi? Saya siap. Waduh, surat apa ini? Saya bagian dari tentang aplikasi ini dulu. Hal min mazid
Surat Qaf ayat 30. Surat Qaf ayat 30. Yaqulu yauma naqulu li jahannam halim talaqi wa taqulu hal min mazid. Surat Qaf ayat 30. Sambung. Wah, masih boleh ini. Nggih. Enak jenengan ingat mesine wis zaman digital. Nggawa tablet kabeh wis. Dadi penak cepet. Saat ini niku zamane ngoten. Kula insyaallah bentar lagi tak matos tablet sing cilik niku tak bisane kitab. Ewon kitab. Nanti ngaji wis kali bukan. Rencananya begitu nanti laptop kan gede nih, tablet kan tipis. Gak usah besar-besar, tapi sini ewon kitab, ribuan kitab masuk semua. Ngoten ya. Ini memang untuk ngelacak kitab hadis nopo mawon hitungan detik tidak ketemu. Dan itu mudah sekarang fasilitasnya lengkap. Ayat 30, monggo. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam. Apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab. Masih adakah tambahan? Serahkan rokok. Ya Allah, mereka apa kamu sudah penuh? Mau tambah nilai ya Allah? Mau siap? Wah, ini ditantang. Nah saat itu loh baru Allah itu dalam riwayat Bukhari memasukkan tunggang. Langsung kolam dan jahanam kot gitu apa gitu. Ya Allah, full tak penuh ya Allah penuh dicabut lagi kan. Berarti makhluk ini apa? Neraka itu makhluk penuh. Maksudnya itu Allah Akbar. Inilah neraka. Dan neraka itu terus antar satu dengan yang lain. Kemarin pernah saya bahas lagi, saling makan neraka. Berarti sekarang ini kan belum ada penghuninya. Saat ini kan belum ada penghuninya. Karena sekarang ini manusia semuanya masih di alam barzakh. Dari mulai Nabi Adam, umatnya Nabi Adam sampai samangke, manusia ini masih di alam barzakh dan belum masuk alam akhirat. Tapi alam barzakh ini alam kuburan, alam transit. Baru nanti setelah ini baru yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia. Adapun kiamat, hari kebangkitan. Dapat dibangkit baru masuk pengadilan akhirat. Proses masih panjang, nggak tahu berapa ribu tahun nanti kita. Neraka bisa melihat alam barzakh. Dalam neraka bisa melihat alam barzakh. Bisa melihat Alam barzakh. neraka. Kelihatan lebih uji. Oh iya, bisa lah. Selama tapi apakah wonten dalilnya? Nah, ini kita nggak tahu, nggak ada dalilnya. Tapi kira kalau dia neraka itu makhluk ya bisa melihat. Mau dia bisa sekarang ada di alam dengan Allah sudah bisa. Baca itu katanya kampung. Kita itu kita yang bisa ketemu nanti Di alam barzakh. alam barzakh itu bukan kampung. Barzakh itu maknanya itu tembok. Barzakhul la ya bagian fa bi ayyi ala'i rabbikum itu kan. Kata-kata barzakh itu bermakna jidar, tembok. Tembok batas antara alam dunia dan alam akhirat. Itu namanya alam barzakh. Berarti di barzakh itu nafsi-nafsi tidak bisa ketemu yang lain. Enggak. Kalau nanti menjenengan membaca semua riwayat tentang barzakh ya, alam barzakh atau alam kubur itu ya memang sendiri-sendiri. Nanti walaupun ada riwayat nanti panjenengan akan ditemani oleh amalnya sendiri-sendiri. Nah itu ada riwayatnya. Yang lain nggak kita ketemu.
Engko ketemu dengan koncone liyane, enggak ada. Yang bisa menemani panjenengan di alam barzah adalah amal kita masing-masing. Amal kula lan sedaya dhewe. Ya. Nek mboten gak ada amal pripun? Lho wis kono dhewean. Siap menerima himpitan kubur dan lain sebagainya. Ngeri. Kula dhewe ngeri. Ya Allah. Kita hidup di dunia ini sudah sekian puluh tahun, masuk ke alam barzakh itu sih masih berpikir nggak bisa dinalar, nggak bisa dinalar. Kenapa? Karena memang kita bukan alam dunia, itu sangat berbeda. Nang kono aja pengacara kok debat sampai malaikat itu lagi iso. Nanti tidak ada pengacara. Jadi nanti kita ini di sana sendiri-sendiri. Furoda, ya mbak dewi nanti dari menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak tahu seperti apa. Tapi sepertinya alam malaikat yang di roket praktik itu seperti kenalnya dengan benar. Jadi ini apal misalnya, paling saya ngeduk iki apal. Nggih. Stop. Kita teruskan ya. Nah, kemudian para jamaah. Setelah itu bagaimana bantahannya? Nah, gitu. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebut Allah menciptakan segala sesuatu. Konsep kalam. Menurut mereka orang-orang Mu'tazilah itu bahwasanya berbicara kalam adalah perbuatan. Dan setiap perbuatan pasti baru. Makhluk. Ngomongan. Ini kan sesuatu yang baru. Ngomongan. Kenapa? Karena Mu'tazilah itu begini, Pak, cara berpikirnya. Jadi kalam itu kan omongan itu kan sesuatu yang baru, bukan ajali, bukan sebagaimana kayak Al-Quran. Padahal ngapunten, kalamullah ini sama sekali berbeda dengan kayak omongan panjenengan. Ini langsung disandarkan kepada Allah dan yang maha tinggi. Jadi sudah tidak berbeda, ini sudah tidak bisa dinalar lagi sebagaimana penalarannya Mu'tazilah, nggak bisa. Bantahan ulama Ahlussunnah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dan lainnya membantah keras pandangan tentang Mu'tazilah. Bantahan mereka adalah Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Nah, ini kata-kata hatta yasma'a kalamullah. Surat At-Taubah ayat 6. Ini surat Taubah hatta yasma'a kalamullah. Kemudian pendapatan yang kedua, Allah berbicara dengan cara yang sesuai dengan keagungannya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Dan Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu maksudnya berbicara secara kepada Allah secara langsung. Taklim. Itu kalamullah memang ada. Dan itu dia itu ajali. Kenapa? Karena dia bersatu dengan zatnya Allah. Tidak bisa dipisah sebagaimana Mu'tazilah tadi. Dipisah nanti makhluk. Makanya jangan dipisah. Jika kalam itu makhluk, berarti Musa berbicara dengan makhluk, bukan langsung kepada Allah. Nah, lah kalau nanti kalam Musa taklima, kalau ini diartikan kalam itu makhluk, berarti Nabi Musa ngomong ambek pada makhlukin, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bahas sesat mana cara berpikirnya. Gitu.
Kemudian yang ketiga, berbeda antara sifat dan makhluk. Bas itu aja, malah tak bingung nggak selesai. Kemudian para jamaah, kita lanjutkan tadi. Pendapat Sufyan tentang definisi iman. Nah, kita sudah masuk ya tentang makhluk sampun Al-Qur'an kalamullah sudah. Sebab kalau ngeten Pak, sebab ngeten. Sebab kalau misalkan kalamullah itu adalah makhluk, nanti sifat-sifat makhluk kan di PKB. Jenenge makhluk kan bisa rusak. Namanya makhluk itu bisa berkembang, bisa kecil, bisa dewasa. Quran itu sama dengan makhluk. Kalau dia makhluk berarti mulai kecil, dewasa, nanti bisa matang. Waktu sampai tuwek. Quran maksudnya Quran tuwek. Kenapa? Karena dianggap makhluk bisa sama berubah-ubah. Nah kalau bisa berubah-ubah, berarti Quran ini nggak konsekuen. Malah merusak semua cara berpikirnya. Ini wilayah akidah. Kita bahasnya akidah. Karena makanya roto jero. Karena masalah nanti jenengan jangan sampai meyakini yang salah. Jangan sampai meyakini sesuatu yang salah tapi kok diyakini bertahun-tahun. Jangan. Nanti panjenengan biar benar diyakini. Oke, sudah ya. Sekarang kita masuk tentang definisi iman. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sami'tu Sufyan Ats-Tsauri yaqul al-imanu qaulun wa amal wa yazidu wa yanqus. Faqala lahu aquhu Ibrahim ibnu Uyainah, ya Aba Muhammad la taqul yanqus. Faqadiba faqala uskut ya sabi bal hatta la yabqa minhu syai'. Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, iman itu adalah qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan sekaligus amal. Ini mawon. Kita bahas iman itu ucapan dan perbuatan. Berarti yang namanya iman itu nggak cukup cuma ngomong. Iman itu nggak cukup cuma aku. Kulo niki iman lho Ustaz. Nggih ta, Bang? Nggih laras kulo niki iman. Mboten cukup. Harus imannya, harus perbuatannya, harus mencerminkan imannya. Perbuatannya harus cocok ambek imannya. Makanya nanti yang ngaku iman nama cita orang. Wong ngaku iman berarti perbuatannya adalah orang yang beriman. Perbuatannya cocok, perbuatannya tidak menyakiti orang, perbuatannya akan selalu menjaga lisannya, perbuatannya akan selalu mempercayai yang bersifat perbuatan. Contoh gini, ada satu ayat surat apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakon surat apa itu? Qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Monggo dilihat surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat nomor 7 ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum
qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Monggo. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini penciptaan Tuhan. Ini namanya persaksian primordial, persaksian di zaman ajaib. Jadi manusia itu sebelum jadi manusia, tapi masih bersifat roh. Panjenengan dulu sebenarnya sudah hidup, tapi masih bersifat roh. Fisiknya belum punya. Itu panjenengan sudah berjanji kepada Allah. Ketika itu manusia dalam bentuk roh itu ditanya, manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, iya ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Mulai itu sih bantah. Kula biyen mboten nate saksi, ngoten niku mboten nate. Kok kula mboten eling belas banget, mboten nate. Ya memang susah jangan berpikirnya pikir. Ingat ya, ini saat itu diwakili. Jadi diwakili oleh oleh nyawa, oleh roh yang pertama kali saat itu bentuk manusia. Jadi bukan person manusia, mboten. Jadi manusia masih bentuk roh. Ngoten. Jadi maksudnya masih dereng tadi niki itu kita sudah bersaksi. Walaupun jenengan nanti dengan alasan tidak pernah bersaksi di hadapan Allah, salah. Kenapa? Karena dulu nenek moyang jenengan sudah bersaksi itu, dan jenengan keturunannya tinggal melakukan sudah bersaksi di hadapan Allah. Logikanya. Kemudian kata-kata syahadah, bersaksi, itu ada dua. Ada syahadatul maqal, berupa ucapan. Yang kedua, syahadatul hal, berupa perbuatan. Makanya bersaksi itu, saya nggak pernah bersaksi ya Allah, saya nggak pernah bersaksi Ustaz, saya apa? Saya nggak pernah bersaksi. Betul, secara ucapan, jenengan memang nggak pernah bersaksi. Tapi secara perbuatan, sebenarnya jenengan juga bersaksi. Makanya jenengan sekarang ini sampai melakukan kajian begini, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, sholat jamaah, itu bagian dari persaksian panjenengan kepada Allah. Kalau biasanya Allah adalah Tuhan kita menyembahnya, itu bagian persaksian. Walaupun jenengan batin ngomong, tapi berupa perbuatan. Wis sak munten kok sawangane kok apot. Tetep mikir ae lah. Wis ngoten mawon, yen akidah niku ngoten, Pak. Dadi pelang buku niki tipis ya tapi dalam gitu loh. Dan syarahnya ini panjang, satu kitab khusus. Saya nggak bawa syarahnya, sebenarnya di syarahnya ini lengkap. Ini al-iman, al-qawlu wal amal. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Belum yazidu wa yanqus, belum. Belum dibahas yazidu bertambah, ya yanqusu dan berkurang.
Loh kok iso iman bertambah berkurang itu? Ada satu ustadz di daerah Waru. Dia orangnya, saya nggak disebutkan namanya. Beliaunya itu orang Arab, tapi dia bahasa Indonesianya fasih. Yang namanya iman itu ya jangan berkurang, iman ya tambah lah, masa iman kok berkurang? Yang enggak berkurang namanya bukan iman katanya. Dia pendapat dan itu disampaikan jamaah. Nah kebetulan saya ada jamaah yang ngomong begitu ke saya. Gimana Ustaz? Ya itu pendapatnya yang nggak benar Pak. Lawang alim dan semua ahli sunnah itu dalam ahli sunnah itu berpikirnya cara semua ahli sunnah mengatakan yang namanya al-imanu yazidu wa yanqus. Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman qaul wa amal yazidu wa yanqus. Ini Imam Bukhari satu bab sendiri. Yang namanya iman itu bisa bertambah dan bisa ada bab sendiri. Lu kok ngomong iman nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Dia tambah terus iman, masuk iman berkurang. Itu namanya nggak benar. Padahal yang dimaksud dengan bertambah itu karena taat pada Allah. Berkurang karena bermaksiat kepada Allah. Jadi dengan ketika maksiat iman jenengan kurang. Ketika jenengan taat ngaji ngeten iki iman jenengan bertambah. Kira-kira akan di akeh taatnya pakai maksiatnya. Jadi nanti seiring dengan tambah dan berkurangnya iman. Mungkin itu yang saya sampaikan dalam surat Al-Mustaqim. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.